warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musalli. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sepuh, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa bisyukri ala ni'amillah, atas izin qada qadar Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita dipertemukan kembali selepas kita melaksanakan satu kewajiban kita. Satu syukur yang teramat harus kita lakukan adalah ketika kita masih mampu melaksanakan kewajiban Allah. Maka alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah masih biasa sholat subuh. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza taraka ar-rajul, apabila seorang manusia meninggalkan faridatan wahidatan, meninggalkan satu kewajiban. Apabila seorang manusia meninggalkan satu kewajiban muta'ammidatan, dengan disengaja, kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan, maka nama orang tersebut sungguh sudah ditulis pada pintu neraka anu bin anu. Artinya syukur kita masih mampu melaksanakan kewajiban salat kita, karena ternyata satu kewajiban pun kita tinggalkan karena sengaja, bukan karena udzur, tapi ngahaja ditinggalkan. Maka eta teh sami sareng setor nami dina pantolawang neraka. Dari mulai usum balik urang dugi ka ayeuna, mungkin ada 1-2 kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Oleh karena itu kita beristighfar, mudah-mudahan Allah menghapus dosa atas kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Bolehkah ketika kita meninggalkan sholat kemudian kita ganti? Boleh. Hanya lamun berat misalkan, kita di sholatnya cukup lumayan dah. Kerusum baheula misalkan ke sekolah SMA 3 tahun dah. Kabayang 3 tahun teh sholat misalkan. Sehari samalam teh kan 5.
kebayang 3 tahun dah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau cukup indah mengatakan, man taba kaman la dan bala. Apabila seorang manusia telah taubat, maka dia diumpamakan seperti orang yang sudah tidak punya dosa lagi. Jadi upami mundur ke belakang, ada beberapa kewajiban sholat kita misalkan pernah kita tinggalkan, kemudian terasa berat, maka cukup kita minta ampun sama Allah, tobat, kadituna tong kitu deui. Nah, itu lebih ringan. Tetapi bolehkah? Ada sebagian yang mengatakan boleh. Jadi silahkan. Setiap misalkan selesai sholat, kemudian sholat lagi untuk mengganti sholat-sholat yang pernah tidak kita lakukan dulu. Nah gitu. Karena apalagi sholat. Karena ini bulan sebentar lagi masuk ke bulan sholat. Bulan Rajabnya. Sasih payun itu sasih Rajab. Baik Bapak Ibu sekalian. Penduduk ahli neraka Sakor pernah ditanya, kenapa kalian masuk Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Jawabna, abdi tara salat. Hanya apakah ketika kita sudah sholat, kita yakini bahwa sholat kita sudah memenuhi bahwa kita sebagai orang yang sholat. Artinya di luar sana ada yang tidak sholat, itulah memang tidak sholat. Tidak sholat memang, karena jumlah ente dah kita. Wudu ente jumlah ente dah. Memang tidak sholat. Tapi yang lebih kita pikirkan adalah kumaha lamun orang sholat tapi dianggap can sholat. Nah, gitu. Karena nanti itu ada di yaumil akhir itu ada kelak begitu dibuka buku catatan amal. Kita rasa di alam dunia ini sudah memenuhi sholat kita. Abdas atos, sholat atos, malah berjamaah salatnya. Tapi ternyata begitu dibuka buku catatan amal, no catatan anak. Sehingga protes nanti. Kemana ladang sholat abdi? Baheula teh asana geus sholat abdi teh. Maka kata Rabb, kata Allah, geus sholat memang. Tapi sayang, sholatmu tidak memenuhi apa yang ditentukan. Oleh karena itu, sholatmu dianggap tidak sholat. Nah, mungkin di yaumil akhir teh gitu. Sehingga yang paling berat bagi kita adalah kita merasa sudah sholat, tapi ternyata dianggap tidak sholat. Nah, gitu. Maka kumaha atuh carana berarti gitu kan ya. Kumaha carana ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makna sahun, makna lalai dina salat teh macam-macam. Tafsir mengungkap ada beberapa makna sahun. Jadi makna lalaina salat teh seueur. Maka yang perlu kita tekankan ketika kita sholat, satu yang harus kita penuhi syarat, dua rukun, tilu sunnah. Yang harus kita, maksudnya yang harus kita pahami ketika kita
mau meyakini bahwa sholat orang teh bisa ya nilainya. Jadi bisi ganu tadinya sudah sholat tapi ternyata di buku catatan amalnya dianggap belum sholat. Gitu. Jadi nanti itu akan ada sudah sholat tapi dianggap belum sholat. Gitu. Maka untuk memenuhi sholat kita yang harus kita pahami, satu syarat, dua rukun, tilu sunnah, opat adab sopan santun tata krama, lima makruh, enam batal. Genep tah syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, adab sholat, makruh sholat, batal sholat. Genep tah. Dari keenam tersebut lamun ditaros ari syarat sholat sabaraha hiji tah gitu. Ari rukun sholat mana rata-ratanya hafal lah rata-ratanya rukun sholat mana rata-rata. Begitu ditanya syarat tong sholat atau wudu heula wudu misalkan. Ari karena tanpa wudu mah teu sah berarti kan. Ari syarat wudu aya sabaraha hiji. Karek ditanya jumlah geus ngahulang tah urang teh. Neme ditanya jumlah, baru ditanya jumlah saja ngahulang. Ari syarat wudu aya sabaraha hiji. Padahal ditanya hanya jumlah, berarti tinggal ngajawab hiji, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Tapi geus lumayan ya. Aya syarat wudu sabaraha hiji. Duka teuing hilap deui. Baru naik pertanyaan kedua, lamun misalkan kejawab ari syarat wudu sabaraha hiji? 10. Meureun. Makena teh meureun deh 10 na teh. Sugahan. Ciri ragu-ragu tah. Tah, komo mun naik ka dituna. Cik nu 10 teh pas kabeneran pas deh make meureun oge pas deh jawabanna teh. Tah nu 10 teh syarat wudu teh naon wae? Ditanya jumlah wae geus rada ngahulang ban ieu. Komo ditanya hijina, wah beuki ngahulang pisan. Padahal ketika kita mau melakukan satu pekerjaan, maka yang harus pertama diketahui adalah syarat. Lah, orang mau masuk kerja saja, dia mesti tahu syarat apa saja yang harus dia penuhi ketika dia mau mendaftar ke pekerjaan A, B, C, D. Masing-masing punya syarat yang berbeda-beda. Satu gambaran umum dalam kehidupan kita pun sholat. Ketika kita mau masuk ke sholat, mestinya kita pahami dulu syarat mau sholat itu apa saja. Begitu. Hanya untungnya. Untung yang penting kita tahu gambaran umum. Gitu. Yang penting kita tahu gambaran umum. Contoh, lamun wudu, lamun sholat teu abdas heula, bari kondisi awalna teu gaduh abdas, maksudna batal, maka otomatis sholatna teh moal sah. Itu gambaran umum teh. Lamun dirinci kudu bersih tina hadas, kudu bersih tina najis. Mun dirinci man gitu. Hanya secara umum siga kitu. Upami keur netepan ya. Ini kebanyakan terjadi di kita bapak-bapak. Ibu-ibu juga mesti hati-hati, Bu. Pas sholat, pas tahiyat akhir, dina sarung atau dina calana, dina lancingan, aya katingali bolong.
Aya bolong teh sakedik ngolong dina pas paha teh, pas pingping teh. Bolong gitu nya. Atanapi upami nu mukena punten kelekna bolong misalkan. Can kajait tah. Tahnya bolong tah bolong. Ketika sholat katinggal. Allah bolong. Mangkaning dina tahiyat akhir tah. Kan perjuangan sholat yang luar biasa. Yang luar biasa nate perjuangan sholat mah lain rokaatna. Da jumlah rokaatna mah sakitu-kituna. Tapi nu perjuangan nu hese nate Pak, susah nate rek sholat teh cengkatna. Tah gitu. Cengkatna. So. Jadi nu berat teh lain jumlah rokaatna, da subuh ge 2 rokaat. Tapi masalahna bangun mau sholatna eta tah. Rek asar 4. Masalahnya pas rek bangun rek sholat asarnya itu tah mau mengerjakan sholatnya. Makanya nilai yang paling besar salah satunya adalah ketika perjuangan mau berangkatnya. Mun ngaos misalkan rek berangkatna tah. Da ari geus gek mah nya. Upami tos gek calik da piraku uih deui nya pamang kitu nya. Ah maksakeun we nanti tah. Ari tos gek mah, ari tos derma kan maksain pan akhirna teh. Tapi rek berangkatna tah kaki berat Allah. Karena luar biasa tuh. Asal kita ikhlas insyaallah. Yang penting kita berangkat ke thalabul ilmi, majelis ilmu, yang di majelis ilmu tersebut betul-betul mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Karena kenali upami pangaosanana geus mulai tertutup, eksklusif, tidak boleh dicampuri orang lain. Teu meunang batur teh masuk teh mun ngaos teh. Terus kemudian materi-materi ngaosna jauh dari materi umum agama kita, bersimpangan. Cirina teh 2 we tah kitu ya. Tandanya teh 2 we. Karena kebetulan saya juga suka diaktifkan di MUI kota. Jadi ada beberapa kriteria punten aliran-aliran sesat. Jadi upami terus mulai kadinya ya teh kedah hati-hati tentunya. Satu cenderung tertutup, mun ngaos teh tertutup, tidak boleh yang lain ikut. Zaman Rasul dakwah kapungkur memang gitu kan gitu ya. Gitu kapungkur teh karena yang Islam baru sedikit. Terus betul-betul terancam gitu kan. Tapi akhirnya lama-kelamaan jahriyah dakwah Rasul itu terang-terangan. Gitu. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Maka ketika ada yang ngaji kemudian sembunyi-sembunyi. Kekenging nusane selembet eta. Sebetulnya kalau thalabul ilmi majelis ilmu itu harus terbuka. Hal itu ya, terbuka. Tah gitu. Kaduana materina dilebetna teh penyimpangan. Jauh pisan dari materi umum agama kita. Wah, iya berarti tos beda kan. Selama masih umum, hanya walaupun mungkin ada titik-titik perbedaan furu'annya, ya, dan tetap hidup di dunia mah pasti beda kan kita. Hanya ketika masuk masjid, pas masuk masjid semua jaket harus dibuka. Punten, jaket NU buka, jaket Persis buka, jaket Muhammadiyah buka, jaket Mataula Anwar buka, Irsyad buka, apa terus buka. Karena sama-sama kita menghadap Allah. Coba, gitu, seserangan buka. Nah gitu. Apalagi partai politik, eta mah kudu diteuneun pisan tadi luar teh. Jadi ketika masuk masjid kan akhirnya beda.
itulah kita kumaha atuh. Moal tiasa sami. Komo Bapak Ibu yang sudah ke tanah suci pasti beda-bedana teh pisan teh. Benten-bentena pisan. Yang penting kita saling menghargai. Selama masih dalam hal-hal tersebut, itu berarti bukan penyimpangan itu mah. Kan gitu ya. Cuman keluar tina umum misalkan. Siga di mana kamarinya? Aya nu teu kudu salat geuning gitu tah. Udah 3 pungkur ge aya teh. Nah, itu berarti otomatis ajarannya sesat. Nah, satu Bu, contoh. Keur bolong, keur salat ngolongo tah. Dina pas paha teh tah nya. Atanapi pas orat teh kitulah salatnya. Terus pas tahiyat akhir deh. Kan berat teh perjuangan teh nya. Duh. Tadi berat teh kitu tah perjalananna eta tah. Dari 2 rakaat mah 3 rakaat, 4 rakaat kitu nya. Geus dar mamaksakeun akhirna. Nah, insyaallah Bu, perjuangan kita thalabul ilmi kata baginda Rasul 1 jam urang ngaos 1 jam urang ngaos eta teh ganjaranana sami sareng 1000 rakaat salat sunnah. Masyaallah. 1 jamnya sajam sami jeung 1000 rakaat salat sunnah. Ngan nu teu meunang pami hadis fadilah kitu nu teu kenging licik gitu ya. Abung kena kitu tos we jadi tara salat sunnah. Karena geus kagantian ku ngaos sajam ge 1000 rakaat salat sunnah nilaina teh. Maka teu kedah salat sunnah di sanes kitu teh bahaya tuh. Siga maos kulhu 3 kali. Eta teh nilainya sama dengan khatam Quran sekali. Akhirna gaduh rumus eta geus we tara maca Quran cukup we kulhu 3 tidak bisa tuh. Walaupun itu fadilah, itu pahala benar nyatanya. Atau kata baginda Rasul man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin kataballahu lahu bi qiraatihi asra marratin. Barang siapa yang membaca Yasin 1 kali, maka Allah akan menetapkan dalam buku catatan amalnya karena dia membaca Yasin itu sama seperti baca Quran asra marratin 10 balikan 10 khataman. Hebat kan? Baca Yasin sekali sami sareng 10 khatam Quran. Wah, maca kulhu 3 sami sareng sahataman Quran. Maca Yasin sekali sami sareng 10 khatam Quran. Wah, enak. Sehingga tara maca Quran kitu we unggul. Eta mah licik pisan sarua jeung nu ti tanah suci. Kan salat sakali di Masjidil Haram teh sami sareng 100.000 rakaat. Sehingga pas kuwi eta Pak Haji Bu Haji teh salat deui, da aya keneh cadangan. Teu bisa kitu. Jadi hadis fadilah itu keutamaan itu hanya untuk tambahan. Pokoknya tetap harus ada begitu. Karena pasti nilainya beda tuh maca kulhu 3 jeung maca Quran satamatan begitu. Eta mah jampe nu kedua saudara-saudara. Jampe nu kedua. Nah, kan kita mah ahli kedua ya. Ya ahli kedua kita. Ahli tahajud, duka teuing urang teh. Ahli salat komo deh. Ahli baca Quran duka teuing urang teh. Nu penting mah nu jelas mah ahli kedua we. Katingalina ahli kedua lamun dibawa ibadah hayang gancang sakitu. Itu ahli kedua berarti ya. Mun salat hayang gancang. Sehingga pas salat imamna terlalu lama teh, di tukang teh dedeheman. Karena beda situasi. Ari di Mekah mah dibawa panjang oge pannya nagen we.
Da lebar atunya mayar mahal, nya tempat lagi indah atuh, dina hate semangat. Jadi kontan moal aya protes dina hate. Beda jeung lamun di Masjid Al-Inka. Begitu salat beres Fatihah teh misalkan baca Al-Baqarah satamatan lah gitu. Baca Yasin satamatan misalkan. Itu pasti akan memberatkan makmum karena beda situasi, beda tempat deh. Gitu. Punten ya. Insyaallah tah hebat tah. Satu permasalahan syarat nih misalkan. Bolong dina pas paha. Katinggal pas dina nalika tahiyat akhir, perjuangan berat tah. Hayang nama dina hate teh na pikiran. Lah, da Allah malautan hampura ieu atuh. Keun pirage bolongna ge saeutik. Molongnya juga sedikit, auratnya juga hanya sedikit yang terlihat. Tapi batal apa tidak? Batal. Kecuali ketika langsung ditutup. Tutupnya ku panangan tamun katanya. Ku tangan ditutup tak pas tahiyat akhir ieu. Jadi di dieu tahiyat akhir teh nyelamatkeun eta tah. Asal langsung ditutup gitu. Tapi lamun diantep katanya. Diantep saukuran tumaninah salat, ukurannya gitu. Seukuran tumaninahnya salat dia biarkan. Lah, nu tadi tanya, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Pirage molong sakieu meureun dihampura lah wios. Enggak bisa begitu. Karena aturan. Artinya, menurut syaratnya menutup aurat itu hukumnya jadi wajib, syarat. Kan gitu, ya. Syarat sah. Lamun kabuka, maka hukumnya jadi teu sah, kan gitu ya. Walaupun hanya sedikit, titik. Wayahna lumawi upami di sarung Pak. Kedah ngangolobetan deui kan gitu. Nah, anu kira-kira bakal nutup aurat kita. Jaga gigi, jaga jagi tah. Punten Bapak komo tukang ngarokok punten teh. Marolo. Ibu juga harus perhatikan. Nah, kita. Terutama juga misalkan ketika sholat memeh sholat teh misalkan mangku ucing. Keur sholat teh mangku ucing teh papangku eta sholat teh. Sebelum sholat teh. Ari buluna teh kena celana. Buluna teh bulu ucing teh. Sholatlah kita bawa bulu ucing. Sama salatna. Tah. Ya. Upami bulu ucing eta teh di buang sekaligus. Kadeh. Bulu ucing teh eta teh najis. Pan ucingna ge bersih, terus halal deh. Halal soteh ngukut mah. Ari nuang dagingna. Bapak Ibu pernah makan daging ucing? Pernah ya? Pernah tuh? Yang halal teh ngukutna. Eta ge halal sote upami leutul kajaga. Jadi lamun ngukut ucing kudu dijaga leres eta. Karena nanti ketika ucing tersebut yang kita akui bahwa ini adalah kucing saya, malah dicirian tak pakai konggorong misalkan, malah di ngaranan kucingna teh. Ya, ucingna teh di ngaranan si anu. Tiba-tiba masuk rumah tetangga dan si ucing eta punten mehper di tetangga tetah. Ya, punten di rumah tetangga, malah di kasur tetangga tah. Maka yang wajib mencuci dan membersihkan adalah yang mengakui punya kucing itu. Wih, lawan. Dosa tah, nunggal ucing dosa tah. Nah, tiba-tiba masuk rumah orang, asup ka dapur, punten, burusut tah. Piring teh pupus tah sapi salosin tah, piring tetangga. Ku saya tak si ucing si anu tah.
Kadieu misalnya. Maka yang wajib doman teh ketempuhan tanggung jawab. Dia adalah sang pemilik kucing. Tuh tinggal. Jadi, wah ternyata harus hati-hati ya tuh kayaknya. Pamingkut kucing bagus memang kan gitu ya, sunnah Rasul katanya. Tapi harus hati-hati. Satu tadi bulunya hati-hati. Konaha ban ucing mah halal, kade halal teh ngukutna gitu. Halal itu memeliharanya. Kan ari daging nama kekengeng di tuang pan gitu, nya daging nama. Sehingga dulu mah ada isu boleh kurban dengan kucing. Parupa. Nah, itu biasa benar. Maka kucing itu karena dagingnya, jadi pada prinsipnya gini, ketika ada hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, kemudian bulunya terlepas dari badannya, kemudian badannya masih hidup, awakna mah hirup keneh ka ditu ka dieu ucing nama, ngan buluna nempel di urang kan gitu. Maka itu hukumnya najis. Nah, tara katinggal eta teh. Atau Bapak Ibu punten gugah kulam teh tong maka langsung abdas terus netepan salat. Tapi punten periksa dulu dalaman kita. Atau sudah bekerja yang berat-berat, parios heula teh dalaman heula, ninggal heula teh. Karena dikhawatirkan ada mazi atau wadi kan gitu ya. Mazi itu keluar ketika syahwat tertahan, itu mazi kan gitu. Hukumnya najis dah. Punten, berbeda dengan air mani. Kalau air mani hukumnya suci, walaupun akhirnya menyebabkan wajib adus gitu. Tapi datiahnya suci. Atau ketika berat-berat kita pikul ke sana kemari, wadi itu najis eta. Ternyata punten di celana kita aya eta tah. Najis pan eta. Salat terus ternyata aya eta tah. Wadi. Doh gitu. Itu maksudnya pertama, syarat tah. Syarat. Bersih hadas, bersih suci. Wanita bersih najis, wanita ya, menutup aurat, menghadap kiblat pun menghadap kiblat itu hati-hati. Sehingga upami salam kahiji kan yang sunnah dalam salam itu iltifatul wajhi la biltifatis sadri. Wajahnya yang membelok, bukan dadanya. Gitu kan terus. Iltifatul wajhi. Jadi sunnah apa namanya? Menolehkan wajah, bukan menolehkan badan. Jadi pas salam kahiji terutama nih, salam pertama ya. Jangan sampai terbawa dengan dadanya. Cukup wajah saja. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Tidak perlu. Dan memang awas kalau salam ke satu bisa batal tuh. Karena ini harus tetap mustaqbilal Ka'bah. Mustaqbilal kiblat. Silahkan. Mau kiblat, mau Ka'bah. Mustaqbil kiblat. Mustaqbil Ka'bah itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam pertama. Sampai salam pertama. Karena dalam catatan pun yang membelok itu wajahnya, bukan badannya. Sunnah iltifatul wajhi indas salami. Sunnah menolehkan wajahnya ketika salam. Catatan, wajahnya bukan badannya. Apalagi dengan berniat sambil ngaderak-dekeun cangkeng. Assalamualaikum. Tok itu ya. Kantos punten usia-usia sudah 40 50 kali itu mah salat teh sing darak-dak tah. Sing darak-dak salatnya bade ruku darak-dak.
Ya, tongong teh dilurus-lurus teh ngedrek-dek pada. Cengkat ruku drek-dek namanya. Cengkat teh handap we tah bade ka luhur, tuur teh ngedrek-dek tek-tek cenah ka luhur teh. Aduh eta. Ya. Asal jangan disengaja ngadrek-dekeun nya naon atuh trek-tek teh. Kan itu mah tidak disengaja. Tapi lamun disengaja ya misalkan kan berdiri dari tempat sujud naik lagi ke rakaat berikutnya teh ada yang begini kan gitu ya. Nah misalkan niat bari ngadrek-dekeun panangan trek-tek kalau hurteh misalkan trek-tek. Tapi di hati itu ada niat mau sambil ngadrek-dekeun itu bisa batal salatnya. Karena itu talaub itu bermain-main bercanda. At-tala'ubu fi sholati mubtilun walau qalilan. Bercanda di dalam sholat itu akan membatalkan walaupun hanya sedikit. Gitu, ya. Walaupun hanya sedikit. Ya. Ketika kecil puntennya sok ngutek-ngutek sampean dah. Ya. Tung ieu pamipas tahiyat akhir teh. Karena ping-ping rencangan nu gigireun keur berjamaah teh. Meh seserian beunah, ya. Heureuy kitu teh heureuy. Ataupun misalkan lagi gini teh gigituan tah siku teh ke jamaah yang pinggirnya. Itu bisa batal, ya. Karena bercandanya itu sebetulnya. Nah, itu Pak. Itu syaratnya satu. Dua rukunnya yang harus kita pahami dan kita penuhi dalam salat rukun. Ya mah yakin semua gitu ya, hafal dan paham betul dari mulai takbiratul ihram, niat sampai salam. Hanya nu tadi tah salam hati-hati. Ya, hanya salam kedua silahkan. Kalau salam kedua mah monggo. Salam kedua mau sama badannya. Asal ulah niat ngedrek-dekeun tadi teh. Mangga. Tapi kalau sudah pas pertama itu harus jaga mustaqbilal kiblat karena itu syarat tuh. Menghadap kiblat itu tikawi takbiratul ihram sampai salam pertama kan itu salat kita sampai salam pertama ya. Nah gitu ya. Jadi cukup hanya ini. Gitu. Nah itu di sana memang sunnah ya. Artinya sebetulnya tidak membelokkan wajahnya pun sah salatnya pan gitu. Gitu. Sehingga tidak perlu jadi perdebatan panjang sebetulnya, ya, karena itu hal yang di luar kewajiban. Siga ieu ngangkat pandangan asa ulah heureuy pan kitu nya. Awana mah kitu asa ulah heureuy we. Mungkin Pak Haji Bu Haji ketika di tanah suci itu beda-beda aya nu ngangkat, aya nu henteu pan kitu nya. Aya nu sakieu, aya nu sakieu, aya nu sakieu. Hanya kalau mencari yang utama itulah yang memang kita cari gitu, cari yang utama. Itu setiap sunnah itu gitu, cari yang lebih utama. Walaupun akhirnya ini boleh sebetulnya gitu. Sehingga itulah bakal terasa bahwa berbeda itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang Allah. Gitu. Dua rukun dah. Nah rukun itu, ya lumayan ya masalahnya teh. Karena bukan hanya masalah eta si rukun jumlahna sabaraha hiji terus naon wae, tapi ketika kita lupa rek dikumahakeun. Lupa misalkan, hilap. Begitu rakaat pertama henteu maca Fatihah, kalah maca iftitah. Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini, Allahumma naqqini, Allahumma ghsilni. Nah, banyak kan doa iftitah teh banyak teh seueur pisan. Allahu akbar kabira aya ini wajahtu aya Allahumma ba'id baini aya dina ne Allahumma naqqini aya di Allahumma ghsilni min khotoyaya. Wah terus mangga. Jadi kalau begitu begitu di pinggir Allahu akbar kabira empek abdi rek Allahumma ba'id baini didinya abdi marek Allahumma naqqini we abdi mah moal sah ngan makruh gitu sah tapi makruh karena meninggalkan sunnah salat. Tah yang dibaca teh doa iftitah, ari Fatihahna teh dibaca.
La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau bi ummil kitab, biasa gitu tuh. Hadis teh seueur bisa didinya. Muasa salatna upami teu maca Fatihah, kira-kira teu dibaca teh Fatihah teh lupa, yo langsung karena surat ari iftitah dibaca, ari Fatihah teh gitu tah punten. Tras ruku. Kan katanya kalau berjamaah ditanggung sama imam. Yang ditanggung tuh apanya? Dan yang mana? Eta teh perlu tanda kutip gitu. Upami sagala rupina ditanggung ku imam raos teuing ka makmum teh. Akhirna makmum teh salami salat teu babacaan satupun. Selesai salat, kok kamu tidak baca-bacaan tadi dari awal sampai ujung tuh? Kan saya makmum, jadi saya mah ditanggung ku imam. Fatihah ditanggung ku imam, bacaan surat tanggung ku imam, ruku bacaan ditanggung ku imam, sujud bacaan ditanggung ku imam, sampai salam keur imam nu salamna saya mah kikituan yang ditanggung sama imam satu ketika iftitah awal jika kita masbuk dan tidak memenuhi waktunya teu kabujeng Fatihahna teh teu kabujeng Fatihahna teh karena masbuk. Nah itu baru ditanggung ku imam. Dua, ketika bacaan kita memang banyak kurang-kurang, ada kurang-kurangnya. Mungkin tajwidnya, mahrajnya atau apanya, sehingga biarkan makmum. Nah gitu, secara umum tidak bisa kita menyebutkan bahwa segalanya ditanggung oleh imam atau raos teuing gitu. Nah gitu. Nah, lupa tah, ingat-ingat pas sujud. Ingat-ingat pas sujud. Alah, nah hampir teu Fatihah. Tapi teh iftitah yang dibaca teh tadi tuh. Lah, mangkaning wajib kumaha ieu panggitnya. Nah, sok dah. Coba rek kumaha tarupun satu siga kitu. Atau sujud karek desa kali sujud teh terus langsung ngadeg. Langsung berdiri pada rakaat berikut padahal karek sujud sekali. Kan sujud 2 kali. Teu aya diuk calik di antara dua sujud. Saya calik di antara sujud. Duduk di antara dua sujudnya tidak ada. Karek biasa sujud langsung cengkat. Allah, kumaha ieu? Oh, tinggal. Ibu pernah lupa dalam sholat? Lain pernah deh, sering misalkan. Kok mau jumlah rakaat sering. Nah gitu. Nah gitu. Coba itu kumahanya cara. Nah, maka satu, jika yang lupa adalah rukun, tergantung di mana kita ingat. Nah, gitu. Tergantung di mana kita ingat. Jika ingatnya masih dekat ke rukun yang kita tinggalkan itu, maka dia wajib balik lagi ke rukun tersebut. Ya, misalkan pas sujud, lupa tadi teh rakaatna belum Fatih, berdirilah kembali, naik ke atas, langsung baca Fatihah, gitu. Ruku lagi, i'tidal lagi, sujud. Hanya sekarang di rakaat kedua. Aduh, rakaat pertama tadi kok nggak ada Fatihah. Rakaat pertama, ingatnya di rakaat kedua. Maka lanjutkan sholatnya. Hanya nanti ingat rakaat pertama jangan dihitung rakaat karena belum jadi, tidak ada Fatihahnya kan itu. Dia harus menambah jumlah rakaatnya. Posisi ketiga, emut nate tos sholat. Malah mun ibu mah geus masak, malah bapak mah geus ngopi, geus ngobrol, tak gitu. Kekarak, alah tadi sholat teh aya nu hilap. Dan Fatihah misalkan. Nah, jika kondisinya setelah selesai salam di sana sudah udzur, artinya dihapunten sama ku Allah. Bebas lah. Teu kedah ngulangi deui salat. Pauduran salat nisyan itu lupa teh kitu. Ya. Jika ingatnya selesai sempurna salat. Tuh rukun teh. Dan banyak lagi permasalahan dalam rukun salat. Tadi dalam salat satu gambarannya. Yang ketiga sunnah salat.
banyak lagi ini, nanti kita cerita nanti ya. Sunnah sholat, adab sholat, adab tata krama sholat, sopan santun sholat. Maksudnya pernah barangkali Bapak Ibu dengar bagaimana kita sholat itu, bayangkan sedang menghadap Allah, kan gitu. Sedang menghadap Allah. Masa menghadap pimpinan saja misalkan kita rapi, tapi menghadap Allah kita tidak rapi. Itu adab tata krama. Termasuk juga waktunya. Waktu sholatnya. Jam berapanya kan itu ya. Itu termasuk adab juga. Sopan santun dalam sholat kita. Termasuk tempat kita sholat. Makruh sholat. Ya. Kelima makruh sholat. Syarat, rukun, sunnah, adab. Terus makruh. Makruh sholat itu artinya hal yang mengurangi pahala sholat. Mau ngabatalkan, tapi nyirangan pahala sholat. Contohnya tadi, tidak membaca iftitah ketika rokaat pertama misalkan, ya. Tidak menolehkan wajah ketika salam. Itu kan sunnah ya tamu. Da wajib nama maca assalamu alaikum kan wajib nama eta. Atau tidak mengangkat tangan di kita ya di mazhab Syafi'i. Karena Indonesia banyaknya mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan, itu makruh. Karena yang wajibnya sebetulnya bacaan Allahu Akbarnya kan gitu. Nah itu makruh itu ya. Ada lagi batal sholat. Wah, ini juga harus kita pahami. Karena boleh jadi ketika kita sholat ternyata kita terhinggapi batal-batal sholat. Sehingga kita rasa sholat itu tersebut sudah sah. Ternyata sholat kita sudah dianggap batal oleh hukum. Nah itulah perjuangan kita. Dan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita, terutama sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan-kekurangan pada sholat kita, baik itu syaratnya, rukunnya, karena kebodohan kita. Asal kondisi kita masih mau belajar, dimanapun belajar, insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan dalam ibadah kita semua. Allahumma salli ala habibika wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wasallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataya kullaha. Allahumma alisna wajbulna wa hadina li salihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi li salihiha wa la yasifu sayyi'aha illa anta. Allahumma tawil amarana ma'al ibadati wal istiqamah. Ya Allah, panjangkeun yuswa abdi sadaya bari istiqomah dina ibadah. Wa sahih ajsadana, sehatkan jasmani dan rohani kami. Wa barik ulumana wa amalana wa aksabana wa arzaqana. Berkahkeun ilmu abdi sadaya, berkahkeun amal abdi sadaya, berkahkeun kasab padamelan abdi sadaya, berkahkeun rizki abdi sadaya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.